Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semuanya. Baik itu Ya, dari WIB, WITA maupun WIT. Selamat siang. Semoga hari ini menyenangkan hari Minggunya. Kembali lagi kita di Ngabuburit series. 3 hari beruntun kita mengadakan writing workshop dari Composing Corner. Hari pertama membahas tentang LPTP Essay bersama Kak Hera. Hari kedua membahas ASS bersama Kak Aul. Dan hari ketiga membahas di SMA Essay sama Kak Mugi ya, Kak Mugira. Thank you all for coming. Thank you all for joining us in Composing Corner. Pertama-tama mari kenalan dulu. Nama saya Dwi Budi Dharma. Bisa dipanggil Dwi. Saya adalah founder dari Composing Corner, a pedagogical platform for writing and teaching writing, di mana platform ini bertujuan untuk berbagi informasi dan mengedukasi dan sama-sama belajar tentang kepenulisan. Kenapa? Karena kemarin saya baru saja selesai wisuda. Saya alumni PDP, ngomong-ngomong, PTW, saya alumni PDP, baru selesai wisuda. Dan saya kemarin belajarnya Master of Arts in English dengan spesifikasi Writing, Rhetoric, and Literacy dari kampus Arizona State University. Dan saya ingin terus membahas dan menyebarkan awareness tentang writing. Makanya saya mendirikan Composing Corner pada awal tahun ini. Dan sekedar informasi, beberapa bulan belakangan ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah collaboration project bersama Education USA Indonesia bersama Mentari English Academy, itu offline. Kami lakukan writing workshop tentang menulis CV dan resume dan personal statement untuk mendaftar ke kampus-kampus di Amerika. Kami juga sudah melaksanakan free writing feedback untuk LPDP Essay buat teman-teman yang kemarin mendaftar LPDP gelombang pertama untuk tahun ini. Dan sekarang kami dari Composing Corner betul-betul bahagia bisa berkolaborasi bersama teman-teman putra-putri terbaik dari Maluku Utara, Kak Akhirat dari alumni PDP, Kak Aul dari alumni AS, dan juga Kak Mugira dari alumni ISMA ya. Dan teknisnya adalah kira-kira 90 menit dibagi-bagi 3 sesi. Sesi pertama dari Kak Mugira, pemaparan materi tentang bagaimana menulis esai dan menceritakan bagaimana pengalamannya kemarin menulis esai sampai bisa tembus ke program ISMA. Yang kedua adalah kita akan sama-sama mencoba untuk latihan menulis. Yang ketiga adalah kita Q&A. Tanya jawab seputar apa yang telah dipaparkan oleh Kamugi ataupun pertanyaan bebas mengenai ISMA. Oke, demi efisiensi waktu, saya sekarang serahkan ke Kamugi untuk memulai materinya. Terima kasih. baik, terima kasih Kak Dwi. Izin share screen ya. Sudah terlihat kan? Ya, terlihat. Oke, baiklah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Mugira Al-Fatih. Saya adalah salah seorang mahasiswa dari pendidikan bahasa Inggris di Universitas Khairun dan sekarang alhamdulillah di semester 6. Kemarin alhamdulillah juga saya lolos IISMA di Palacky University Olomouc, Czech Republic di Eropa, dan saya juga menyukai novel. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang secara singkat apa itu IISMA. Jadi teman-teman, program IISMA adalah skema beasiswa dari Kemendikbudristek untuk mendanai mahasiswa Indonesia yang ingin belajar selama 1 semester di universitas ternama di luar negeri yang menjadi mitra Kemendikbud. Jadi program IISMA ini itu dia fully funded, artinya dia membiayai secara penuh mahasiswa yang lolos IISMA di universitas hampir banyak universitas ya, hampir ratusan di luar negeri. Dan salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Indonesia pada keragaman akademik dan budaya internasional. Ini yang menurut saya adalah program yang sangat bagus karena kita bisa terpapar dengan globalisasi dan mendapatkan banyak relasi dan bisa memperbanyak pengalaman akademik kita baik secara lokal maupun internasional. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengembangkan jejaring internasionalnya, memperbanyak relasi di luar negeri juga. Dan program ini ditujukan bagi mahasiswa jenjang sarjana dan juga vokasi semester 4 sampai dengan 6. Artinya kita belajar di sana itu ketika kita lolos semester 5 kita di sana atau semester 7. Jadi kalau ada saudara teman-teman yang masih di semester 4 atau semester 6 dan mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang lumayan, mungkin bisa untuk mengikuti program ISMA ini. Kemudian kita langsung saja terjun di what is in ISMA Essay. Untuk diketahui dalam mendaftar ISMA, esai merupakan hal yang sangat penting karena esai merupakan bentuk visualisasi diri kita dalam memperkenalkan apa yang kita punya, apa yang kita inginkan dalam mengikuti ISMA kepada para juri atau para penilai. Nah, teman-teman, esai ISMA itu terdiri dari 4 pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan itu mencakup hal-hal seperti prestasi akademik dan non-akademik, pengalaman industri khusus vokasi ya, terus rencana interaksi dengan komunitas lokal dan internasional selama program berjalan nanti, dan yang terakhir, cara mengatasi tantangan selama studi serta kondisi kesehatan fisik dan mental. Masing-masing pertanyaan IISMA ini mempunyai kisaran kata minimal 150 sampai maksimal 350 kata, dan jawabannya harus dituliskan di formulir website ISMA secara online. Saya di akhir sesi nanti akan menunjukkan jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan esai ISMA ya teman-teman. Nah, ini writing proses saya. Saya membagi tiga periode dalam menulis esai. Ada pre-esai, eksekusi, dan juga pasca esai. Dalam pre-esai, saya memperbanyak riset saya tentang kampus tujuan. Contoh kemarin saya ingin mengambil tentang di Palacky University di Czech Republic, maka saya memperbanyak riset. Saya melihat, saya mencari tahu tentang bagaimana sistem akademik di sana dan bagaimana kuliah di sana juga. Selain itu, saya juga membuat outline. Setelah meriset tadi, saya juga membuat outline untuk merurutkan secara rinci ide-ide saya nantinya. Setelah pre-essay ini selesai, kita harus eksekusi, menulis draft. Saya menulis draft berdasarkan outline yang telah aku buat. Kemudian setelah eksekusi ini selesai, udah hampir siap maksudnya, saya langsung menghubungi beberapa dosen atau teman saya untuk revisi proofreading, untuk mendapat masukan atau hal-hal yang sekiranya masih kurang di dalam esai saya. Kemudian jika telah selesai, maka teman-teman bisa submit. Nah, di sini saya ingin membagikan beberapa tips dan trik dalam menulis esai. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan beberapa metode seperti metode RL, Assertion, Reasoning, Evidence, and Link Back, atau STAR, Situation, Task, Action, dan Result. Kemarin saya menggunakan hampir metode STAR karena ini yang paling umum menurut saya. Kemudian untuk jika teman-teman mendapat atau hanya memiliki kosakata basic, teman-teman bisa menggunakan beberapa website atau sumber seperti Thesaurus, Wordtune, dan Quillbot untuk memperbanyak perbendaharaan kata atau memperbanyak sinonim atau mencari sinonim kata yang sedang digunakan. Kemudian tips
berikutnya yaitu teman-teman membuat kerangka tulisan poin-poin penting yang ingin kamu tuliskan seperti outline tadi supaya lebih rinci dan idenya ngalir. Dan kemudian be true to yourself. Maksud dari be true to yourself ini adalah teman-teman harus jujur dalam menulis esai. Teman-teman harus menulis sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan. Kemudian tips dan trik yang terakhir yaitu be realistic but not a pessimist. Teman-teman harus berpikir kontribusi apa yang saya lakukan atau hal-hal apa yang ingin saya capai nanti setelah saya lolos ISMA. Dan kemudian jangan lupa untuk tetap semangat dalam membuat hal-hal seperti ini karena nanti benar-benar harus effort banget ya untuk mencapai hal-hal yang telah teman-teman tulis di esai. Mungkin itu saja materi dari saya. Hari sebelum kita latihan menulis, aku ingin menunjukkan esai dulu. Izin. Nah, ini teman-teman contoh jawaban esai dari pertanyaan-pertanyaan esai. Yang pertama adalah pertanyaan pertama yaitu share your academic and non-academic accomplishments applicable to undergraduate and vocational students and relevant industry experience only for vocational students. Please elaborate on the process and skills you've acquired during your previous or ongoing degree program. Nah, sebelum menjawab pertanyaan seperti ini, teman-teman harus menganalisis apa yang ingin dilihat atau dibaca oleh penilai nantinya. Pertanyaan seperti ini teman-teman jelasin saja pencapaian teman-teman selama berkuliah atau jika tidak mempunyai seperti pengalaman memenangkan lomba, teman-teman bisa menceritakan bagaimana teman-teman belajar atau proses perkuliahan teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu please outline your plans and strategies for actively participating in local and international communities throughout the ISMA program and provide concrete examples. Nah, untuk pertanyaan yang ini, teman-teman harus riset dulu tentang komunitas apa saja sih yang nanti terdapat di host university yang akan teman-teman belajar di sana. Contohnya di sana di Eropa rata-rata itu mempunyai komunitas yang namanya Persatuan Pelajar Indonesia atau juga Erasmus. Jadi teman-teman selama di sana bisa membuat atau ingin merencanakan sesuatu yang bisa saling kolaborasi dengan komunitas-komunitas tersebut. Dan kemudian pertanyaan yang berikutnya yaitu describe a challenging situation or an obstacle you encountered during your studies and elaborate on the steps you took to navigate it. Untuk pertanyaan seperti ini, penilai biasanya ingin melihat apakah teman-teman adalah orang yang solutif dan mampu mencari jalan keluar dari masalah yang mungkin timbul di saat program berjalan nanti. Dan pertanyaan terakhir yaitu please elaborate on your current physical and mental health, including dental or oral treatment, medical interventions, and mental health therapy or counseling. Pertanyaan ini penting karena teman-teman harus menunjukkan bahwa apakah teman-teman mempunyai masalah kesehatan, dan jangan lupa untuk selain menunjukkan jika teman-teman punya masalah kesehatan, teman-teman juga harus memberikan solusi atau hal-hal yang teman-teman lakukan untuk mengobati atau setidaknya mengatasi masalah yang teman-teman mungkin hadapi supaya pihak IISMA juga tidak bingung dan mempunyai masalah dan mempunyai solusi jika teman-teman mempunyai masalah tersebut pada nantinya. Mungkin itu saja, Mister. Pernyataan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali kamu Gira sudah mau sharing tentang pengalamannya menulis esai untuk ISMA. Dan menurut saya ISMA ini walaupun sudah sangat terkenal dan banyak konten creator yang bikin kayak di internet gitu yang di Instagram, tapi menurut saya ini masih sangat baru ya. Jadi mungkin sebelum kita lanjut langsung ke latihannya, mungkin mau tanya-tanya dulu nih tentang pengalamannya kamu Gira selama ISMA kemarin. Ini sebutannya ISMA atau ISMA sih? Pertama dulu. IISMA, ISMA, double I. ISMA, oke. Dan itu 1 semester penuh di sana ya. Apa saja yang dilakukan kemarin 1 semester di sana? Satu semester sana kita selain belajar untuk berkuliah antar jurusan, kan kemarin bisa ambil mata kuliah dari luar program studi. Kemarin
Mugi mengambil psikologi, ekonomi, dan juga bisnis yang di luar dari program Fakultas Pendidikan Keguruan. Dan kemudian selain berkuliah, kita juga mempunyai beberapa kegiatan yang berkolaborasi dengan Erasmus dan PPI. Seperti kemarin kita mempunyai kegiatan memperkenalkan batik, memberitahukan tentang bagaimana cara mendesain batik. Kemudian ada juga memperkenalkan heroes, pahlawan Indonesia di Hari Pahlawan kemarin juga, Mister, seperti itu. Luar biasa. Kepada orang luar. Berapa mata kuliah kemarin yang diambil? Kemarin ambil 5 mata kuliah, Banyak ya, macam mata kuliah ya. Wow. lumayan 20 SKS kemarin. Wow, berarti ikut kayak kayak mahasiswa pada umumnya di sana ya. Kayak ikut belajarnya, ikut ujiannya gitu-gitu. Iya, gabung sama mereka. Gimana mahasiswa Indonesia yang ada di situ, universitas itu? Apakah banyak, apa sedikit, atau gimana? Tergantung kelasnya, tapi kemarin ngambil psikologi rata-rata Indonesia semua, tapi mata kuliah umum seperti sustainable development dan bisnis itu banyak, hampir 50 lebih, hampir hampir 100 Apanya, 100-nya? mahasiswanya, rata-rata dari luar yang mendominasi. Hmm. Iya. Terus kalau tentang PPI, ya memang kalau di Eropa maupun di Aussie atau negara-negara lain manapun, sebutannya PPI ya, Persatuan Ya. Indonesia. Tapi kalau di US sendiri sebutannya Permias, Persatuan Mahasiswa Hmm, Indonesia. Gimana PPI di sana? Rame kah? lumayan ramai. Kemarin sempat merayakan Natal sama kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PPI juga lumayan ramai, yang dihadiri oleh dari Praha, dari negara-negara lain juga lumayan banyak. Berarti banyak warga Indonesia yang tinggal di sana ya? Lumayan. Jadi Hmm. terbantu juga, tidak bingung. Iya, kalau ini kan di Eropa ya, Czech Republic ini. Kalau yang kurang paham, mungkin kurang tahu juga ini Czech Republic ini kayak gimana. Kalau negara ini kalau dijelaskan secara singkat itu kayaknya gimana? Kayak contoh kalau Kanada kan negara daun maple contohnya. Atau Aussie negara kanguru misalnya. Kalau Czech Republic ini apa yang paling terkenal dari Czech Republic ini? Republik Ceko ini dia terkenal dengan negara dengan julukan 1000 kastil atau 1000 istana, karena banyak sekali bangunan-bangunan dengan gaya-gaya medieval, gaya-gaya gotik, seperti itu, Mister. Hmm. Apalagi ibu kotanya Praha, jadi terkenal banget. Di sana itu tapi republik kan, bukan bukan kerajaan kan, bukan monarki kan. Tapi dulunya Ya, monarki gitu. dulunya monarki, Oke, berarti raja dan ratunya udah nggak ada. udah nggak ada. Oke, luar biasa sekali ya. Ini teman-teman bisa sambil lihat foto-fotonya Mugi di Instagram yang sangat keren sekali ini. Iya ya. Tapi agak serem juga ya fotonya ya di tengah-tengah hutan semua gini. Kemarin juga sempat kita dipanggil, pihak ISMA juga sempat berkolaborasi dengan Erasmus, selain memperkenalkan batik juga untuk ikut berpartisipasi dalam program mereka, yaitu memperkenalkan negara Indonesia. Kan setiap minggu ada event kayak dari mahasiswa dari Korea memperkenalkan negara Korea, terus minggu depan Jepang, terus kita juga Indonesia juga dapat kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia. Kemarin total-totalnya berapa seangkatan waktu di sini di kampus ini dari Indonesia? Kemarin totalnya hampir 50, Mister. Itu Banyak. terbagi jadi tiga. Yang reguler 15 sama vokasi 20, sisanya co-funding. Tapi itu di kampus yang sama atau kampus yang beda-beda? Itu di kampus yang sama. Kampus yang sama. Banyak sekali ya. Lumayan. Iya. Kemarin juga ada saya lihat beberapa anak-anak ISMA juga waktu dia programnya tujuannya ke ASU, tapi tidak sebanyak itu menurut saya. Kurang lebih di bawah 10 lah. Iya, ini berarti 50. Berarti beda-beda ya, beda negara, beda ini. Iya, Mister. Jadi kita lumayan banyak kemarin Iya, keren yang ini. bisa gabung. Oke, sekarang ayo kita menuju ke latihan ya, teman-teman. Sebelum latihan kita seperti biasa promosi Composing Corner dulu. Jangan lupa follow. Oke, untuk teman-teman yang sudah follow Instagramnya Composting Corner, mungkin sudah terbiasa dengan banyak konten infografik yang dibagikan, ya. Dan cerita dulu kenapa namanya composting bukan writing, walaupun ujung-ujungnya ini tentang writing ya.
Jadi, writing dan composing itu memiliki makna yang sama untuk di Indonesia, yaitu menulis. Walaupun secara praktek maupun secara konsep, konsep composing ini agak sedikit beda sama konsep writing. Jadi konsep writing itu di mana kita penulis itu sudah langsung menuliskan apa ide-ide yang mau dituliskan, jotting down the words into the text after expression of series of ideas. Tapi kalau composing itu berarti prosesnya proses yang mencakup eh, sebelum sebelum itu tangan atau sebelum itu jari mengetik, sebelum tangan tuh menuliskan tinta-tintanya di atas kertas, itu ada composing, the process of careful selections of the ideas that will be written. Teman-teman juga mungkin bisa melihat kata compose itu di email. Nah, kalau mau tulis email pasti compose kan? Saya tidak tahu bagaimana proses menulis email teman-teman, tapi biasanya email itu harus di drafting dulu sebelum dikirim kan? Makanya ada si compose itu dulu. Ya. Jadi yang menarik adalah composing and writing means the same in English atau bahasa Indonesia, English bahasa Indonesia translation, tapi they are essentially different in English translation. Makanya dari situ terinspirasilah membuat namanya composing corner, bukan writing corner atau writing center ataupun yang lainnya. Writing corner kami memiliki visi yaitu we believe in the importance of writing process and teaching writing as a pathway to transferable skills. Jadi yang eh, kami percaya di Composing Corner, menulis itu punya banyak sekali manfaatnya. Dia bisa ditransferkan ke kemampuan-kemampuan yang lainnya. Menulis di satu genre bisa ditransfer juga ke genre-genre yang lainnya. Kemudian, our mission is creating a sustainable pedagogical platform dedicated for writing and teaching writing. Di mana sekarang isu-isu sustainability itu sangat gencar-gencarnya ya. Jadi kayak melakukan hal yang bisa berkelanjutan. Jadi bukan cuma sekali langsung menghilang, tapi ada keberlanjutannya. Makanya kegiatan ini pun kalau teman-teman betul-betul serius untuk setelah mengikuti sesinya APDP Essay, AS Essay maupun ISMA Essay, dan betul-betul mau mencoba menulis full draftnya, kami dari Komposisi Corner betul-betul akan membantu untuk assisting eh, teman-teman kalau butuh writing feedback. Dan kami kemarin sudah melakukan itu untuk LPDP essay dan kami betul-betul menjunjung tinggi esai ataupun dokumen yang dikirimkan dan di mana itu hanya untuk si penulis dan juga untuk si Composing Corner, di mana itu tidak akan disebarluaskan ke yang lainnya. Kemudian kami juga ingin sedikit membagikan beberapa informasi tentang rhetorical strategies. Ini kalau yang teman-teman yang sudah mengikuti dari hari pertama, kedua, ketiga pasti sudah bosan ya saya ngomongin ini terus. Ya, tapi untuk kemungkinan mungkin ada teman yang baru gabung hari ini jadi belum tahu, jadi belum dengar hari pertama hari kedua. Jadi ada yang namanya rhetorical strategies atau retorik atau retorika yang diperkenalkan oleh Bapak Aristoteles beberapa ratus tahun yang lalu, entahlah itu. Jadi kalau kita di Indonesia, kalau kita bilang retorika, orang ini pintar berretorika, dia hanya pintar retorika, berarti dia pintar ngomong, berarti dia pintar mendeliver ide-idenya ke audiensnya, berarti dia pintar meyakinkan para penontonnya, para audiensnya. Tetapi retorika itu juga ada di writing studies atau composition studies, di mana retorik itu adalah salah satu elemen yang penting dalam menuliskan naskah teman-teman dalam bentuk tulisan apapun, genre apapun, itu harus ada retorikalnya, rhetorical elemennya, rhetorical strategies. Dan yang paling terkenal itu adalah triangle retorik. Triangle retorik dari si Aristotle yaitu ethos, pathos, dan logos. Walaupun perkembangannya nanti sebenarnya saat ini sudah ada yang keempat, tapi itu diperkenalkan oleh yang lain dan mungkin nanti akan Composing Corner perkenalkan, tapi untuk sekarang dan yang paling umum itu ethos, pathos, logos. Tapi perkembangan terbaru sudah ada beberapa juga para scholars, akademisi yang mendiskusikan dan menginclude yang keempat yaitu kairos. Mungkin nanti kita akan bisa bikin yang selanjutnya menempatkannya itu. Tapi untuk yang sekarang kita bahas dulu yang triangle ini, yang klasik, ethos, pathos, dan logos. Ethos itu credibility, pathos itu emotion, dan logos itu logic. Di mana teman-teman sebagai penulis harus concern dan aware tentang ketiga ini supaya bisa memaksimalkan tulisannya, memaksimalkan naskah yang ditulis. Credibility dalam artian teman-teman sebagai penulis bisa dianggap kredibel, dapat dianggap terpercaya, orang yang terpercaya.
Seperti tadi yang Kak Mugi sudah jelaskan, dia menjelaskan apa yang telah dilakukan saat semasa S1. Walaupun sekarang memang masih S1 ya, jadi kayak semasa semester 1, 2, 3 dan seterusnya sebelum mendaftarkan ke ISMA itu. Dan cara menceritakannya itu ya harus dalam bentuk cerita, dalam bentuk narasi, bukan dalam bentuk listing atau cuma kasih saya bikin ini. Kalau cuma listing, orang baca sudah selesai, tapi harus lebih elaborate lagi. Dari hal tersebut, apa yang dipelajari, apa yang menjadi fokus dari saudari penulis, sehingga hal itu bisa diungkit kenapa hal-hal tersebut yang dilakukan. Harus ada refleksi di situ. Dan itu bisa membangun kredibilitas teman-teman sebagai penulis dalam tulisannya. Ada juga pathos atau emotion, di mana penulis berusaha untuk menyentuh hati para pembaca dengan pathos ini, dengan emotion. Jadi tulisan itu harus ada emosinya supaya bisa menggerakkan hati. Bukan cuma tulisan yang lengkap, komplit, tapi juga harus ada unsur-unsur emosinya supaya bisa menarik simpati pembaca. Karena ini ujung-ujungnya adalah retorik adalah the art of persuasion, seni untuk membujuk ya, membujuk orang supaya percaya sama kita. Kayak kampanye capres membujuk audiensnya supaya ngevote sama dia, atau calon gubernur, calon wali kota, calon Pak RT, calon kepala desa dan sebagainya. Yang terakhir adalah logos atau logik. Jadi setiap menulis juga harus ada logiknya. Logiknya itu kayak gimana bentuknya? Bisa dalam bentuk fakta-fakta ataupun data-data yang bisa direpresentasikan dalam tulisannya. Dan juga bisa kayak menuliskan sesuatu, argumen didukung dengan data, didukung dengan referensi. Jadi ini bukan hanya asal ngomong, tapi ini memang ada buktinya, ada datanya. Sehingga argumennya bisa lebih kuat gitu ya. Jadi uh, all in all, convincing the readers by showing writers credibility that can be seen through the writing, like sharing past experiences, stories with honesty. Itu untuk yang ethos. Untuk yang pathos, convincing the readers using emotional approach that can touch readers' heart. Dan yang terakhir adalah logos, convincing the readers with facts that can be delivered and presented within the writing. Itu ya, itu untuk rhetorical strategiesnya. Ada juga yang namanya rhetorical situations. Ini contohnya kemarin saya pakai PDP ya, walaupun bisa di fleksibel, diganti-ganti untuk esai yang lainnya. Jadi saat menulis harus sadar saya adalah penulis. Terus pilihan katanya juga harus sadar penuh, harus mindful ya. Tujuan menulisnya apa, cara mencapaikan tujuannya kayak gimana, konteks tulisannya, dan juga target kepenulisannya. Penulis, contoh adalah calon penerima beasiswa ISMA. Itu harus sadar, saya adalah calon penerima ISMA. Jadi harus berpikir atau bikin konteksnya harus mengikuti si values-values dari si program ISMA itu sendiri. Terus pilihan kata harus formal, deskriptif, optimis, akademis, dan sebagainya. Tujuan meyakinkan pihak ISMA menggunakan contoh kontribusi tadi ya Kak Mugira juga sudah senggol-senggol sedikit kontribusi apa yang telah dilakukan selama ini walaupun masih S1 ya belum sudah ya tapi sudah banyak hal yang dilakukan kayak terjun ke volunteering maupun organisasi yang sedang telah dan akan dilakukan dan bagaimana program ISMA ini bisa membantu lebih maksimal lagi setelah selesai mengikuti program ISMA. Konteks pembaca esai ISMA tidak mengenal pendaftar sama sekali makanya kita harus menjualnya lewat tulisan. Kita harus membuat bagaimana tulisan itu bisa betul-betul merepresentasikan apa kita gitu. Contoh, kita sebenarnya orangnya A plus, tapi kalau kita nulisnya kurang bisa representatif bagaimana kita, mungkin orang lihat, oh si A ini ternyata, si, contoh, siapa ya, si Andy ini dia ternyata B. Padahal itu sebenarnya dia A plus, tapi cara dia merepresentasikan dirinya dalam bentuk tulisan itu agak kurang. Jadi dinilai oh dia orangnya kayak gini deh, nggak bukan anak-anak ISMA. Padahal dia adalah anak ISMA banget, tapi dia kurang bisa berhasil menjual dirinya dalam bentuk esai itu. Target tulisan pihak ISMA yang mencari pemain pundi. Nah, kalau ISMA sendiri value-nya seperti apa Kak Mugira? Dia mencari anak-anak yang kayak gimana nih? Kalau contoh PDP anak-anak yang hobi kontribusi. Tadi kemarin AS anak-anak yang calon-calon agent of change. Kalau ISMA kira-kira value-nya mencari nilainya kayak gimana di para pendaftarnya, applicants-nya. Yang siap bersaing sih, Mister. Siap Ya bersaing. bersaing ya. Oke, ya. Karena berarti dari Indonesia sebagai mahasiswa Indonesia keluar satu semester berarti siap bersaing dengan mahasiswa yang lainnya ya. Ya, jadi sesuaikan dengan itu. Jadi itu target tulisannya. Oke. Dan writing proses. Saya suka sekali dari ketiga pemateri mereka betul-betul emphasize ke proses, writing proses, walaupun teori yang dilakukan atau teknik yang dilakukan berbeda-beda, namanya beda-beda. Tapi tetap intinya adalah
proses. Kemarin kalau kita lihat Kak Aul prosesnya beda, ini Kak Mugira juga beda, sama Kak Hira juga beda. Jadi ini saya juga sharing sedikit ya tentang writing proses itu. Itu adalah proses yang sangat berantakan, sangat messy. Jangan harap itu sangat rapi. Walaupun Anda tipe orang yang rapi, tapi dalam menulis itu expect saja pasti bakalan messy sekali. Ya, sangat berantakan sekali. Pertama adalah planning, bisa dalam bentuk brainstorming, outlining, dan lain-lain. Terus drafting, di mana teman-teman sudah mulai menulis apa yang ingin dituliskan, dan tidak expect satu kali tulisan langsung sempurna ya, namanya juga drafting, masih ngedraft, bisa dalam bentuk draft satu dua sampai seterusnya, dan banyaknya draft itu tergantung si penulisnya atau tergantung dia sampai mana dia mau menerima feedback atau proofread si tulisannya itu. Ada juga posing di mana teman-teman mungkin udah pengen stuck gitu ya di writer's block, dia pausing dulu, udah istirahat dulu, pausing dulu, tinggalkan dulu. Habis sudah balik lagi dari revising, dia betul-betul perbaiki lagi entah strukturnya kah, pilihan katanya kah, dan sebagainya. Dan exchanging feedback, ini yang penting. Ini dalam bentuk proofread atau writing feedback. Mencari orang lain, sepasang bola mata lain, karena walaupun kita percaya kita adalah penulis yang sudah cukup baik, tapi kalau membaca tulisan sendiri, itu pasti kita subjektif. Kita tidak mungkin bisa objektif. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk melihat karya kita, tulisan kita, dan memberikan penilaian yang objektif. Bisa dalam bentuk teman-teman terdekat, sahabat terdekat, ataupun guru yang kita percayai, ataupun ke langsung jasa-jasa proofread contohnya. Dan sekarang kan banyak tuh kayak pihak LPDP lagi buka seleksi, terus ada banyak jasa proofreadnya, jasa yang berbayar maupun maupun yang gratis, ya. Terus juga reflecting, merefleksikan apalagi semua yang telah dituliskan. Dan oh ya, saya mau singgung sedikit yang kemarin yang Kak Aul bilang itu tentang teorinya fire, power and haze. Itu teori yang sangat klasik dan juga banyak dibahas, akan tetapi juga banyak memiliki kontroversi karena mungkin itu nyambung ke first language writers, tapi kurang terlalu nyambung sama second language writers. Karena second language writers menulisnya itu tidak lurus ya, tapi dia bergelombang, bersegala macam. Nah, makanya itu salah satunya hal yang mungkin bisa masuk ke dalam prosesnya itu adalah si pausing ini. Kita sebagai second language writer itu menulisnya itu betul-betul, kalau menulis sudah memang messy, kita lebih messy lagi karena kita udah menulis dalam bahasa yang berbeda. Oke. Oh ya, kemarin mungkin tulis esainya dalam bentuk Indonesia atau bahasa Inggris? Dalam bentuk bahasa Indonesia dulu, terus Bahasa di Indonesia. translate manual. Oke. Indonesia dulu, baru diterjemahkan bahasa Inggris. Dan requirement dari ISMA itu kemarin Inggris atau Indonesia? Full English, Mas Full Febri. English ya. Oke. Karena kalau PDP itu si pendaftar bisa memilih dia mau nulis esai LPDP dalam bahasa Indonesia atau dalam bentuk bahasa Inggris. Itu diberikan pilihan. Ini berarti fakta baru lagi untuk teman-teman yang mau mendaftar untuk ISMA. ISMA itu meminta esai full English, bukan option Indonesia atau Inggris ya. Nah, kurang lebih segitu dulu perkenalan tentang komponen koloner dan sedikit berbagi tentang rhetorical tragedies and rhetorical situation. Sekarang kita bisa masuk ke latihannya. Dan ini adalah ISMA Prom ya, yang tadi dibahas oleh Kak Mugi. Ya, ya. Ada banyak ya, satu, dua, tiga, empat. Seperti yang sudah-sudah kemarin, kita bakalan coba untuk drafting salah satu promnya saja. Nah, kita akan pilih dulu promnya. Dan ini sudah diambil dari kemarin si presentasinya Kak Au dan sekarang presentasinya Kak Mugi digabung semuanya nih, Ariel, Smart, dan Star. Taruh di sini supaya bisa dilihat. Oke, sekarang saya bakalan bikin Google Doc-nya shareable dan editable buat teman-teman. Ini one with the link, editor, dan oke, saya izin kirim linknya di chat. Untuk Kak Puji bisa akses dan bisa langsung lihat ke Google Doc-nya. Bisa tulis namanya di sini dan draftingnya di sini. Tapi cara mainnya gimana? Pilih dulu tabelnya mau yang mana, dikasih nama supaya jangan diambil orang lain. Yang kedua adalah vote. Kita ngevote dulu ya. Kak Puji mau fokus ke mana nih? Ke prom satu, 2, 3, atau 4. Prom yang agak lumayan enak buat ditulis real time.
tanpa harus kayak mikir, oh saya harus baca referensi ini dulu baru tulis ini gitu. Kalau kamu Gi bisa unmute, Bisa bisa. Kapuji, Oh, ini Kak izin ya make HP Zoom-nya. pakai HP. Oke, kalau kita ngobrolin aja ya. Kalau Mm, kelihatan kan? iya Kak. Oke, kalau kita saja nih, Puji lihat si promnya yang panjang ini, 1, 2, 3, 4. Prom mana yang paling doable, bisa dikerjakan? Kalau contoh, kasih kesempatan ini kertas, ini pena, ini prom. Di tempat langsung gitu. Yang pertama, share your academic and academic accomplishment applicable to undergraduate and professional students. Can relevant industry experience on professional students. Please elaborate process skills required during your skills ongoing degree. Jadi yang pertama itu menceritakan accomplishment akademik maupun akademik, pencapaian akademik atau pencapaian non akademik selama beberapa semester berlangsung. Contoh, sekarang baru semester. Terus semester berapa, Kak Puji? Kebetulan saya udah lulus S1 Kak. Oh, ya lulus S1. Oke. Jadi contoh selama kuliah itu apa yang dilakukan? Secara volunteering maupun secara organisasi apa yang dilakukan? Hmm. Itu diceritakan gitu. Ambil poin-poinnya yang mana buat nanti diceritakan dalam bentuk esainya. Yang kedua, please outline your plan and strategies for actively participating in local and international communities. Yang kedua ini rencana ini ya, rencana bagaimana bakalan partisipasi untuk lokal maupun international komunitas. Rencana-rencana strategi. Dan harus concrete examples ya. Wah, yang ketiga, describe a challenging situation or an obstacle during your studies. Jadi tiga itu tantangan-tantangan yang dihadapi satu-satu kayak masalah, terus masalahnya problem solving juga. Elaborate current physical and mental health. Ini unik ya. Yang tadi dia fokus ke physical dan mental health. Dental, oral, medical, intervention, kesehatan. Oke, kalau mau pilih-pilih, tapi yang mana nih? Mungkin yang pertama dulu Kak, yang share your academic non academic. Karena pakai HP ya. Oke, mungkin Kak Puji bisa bisa langsung kalau fokus itu apa saja yang mau. Nomor 1 aja deh Kak. Ya. Kak boleh pakai bahasa Indonesia? Ya, boleh. Tadi kamu katanya pakai bahasa dulu, ya jadi baru di pakai Inggris. Jadi translate ini. Oh iya, kan ada fitur chat ya, saya lupa. Iya, ini saya ngetiknya di chat Kak. Saja. kelihatannya paling gampang nomor 3 deh, Mister. Kalau langsung Tidak, main. Uh, ya, tapi iya, ada orang beda ini ya, beda poin. sama mau ambil yang kebetulan saya bukan di pendidikan sih Kak, di kesehatan. Boleh Jadi tahu nggak apa-apa. tanya apa? S1 kesehatan masyarakat. Yes, Mas ya. Oke. Tapi ini agak nyambung sama ini sih mental health, tentang mental health yang di Oh, poin 4. Tapi nanti saya akan ngambil ini deh kayaknya challenging situation yang 3 ya benar. oh mau ubah tidak. Oke. Challenging situation. Bentar ya.
sini juga ada Kak Aul ya. Kak Aul, halo. Kalau mau nimbrung kan, ya audio maupun via chat, silahkan ya. Halo Kak Dwi. Nanti aja deh mau nanya-nanya sama Mugi. Ya, siap, siap. Andre, Andre. Halo Nara. Nara lagi di Ternate kah? Iya dong. Oh, Ibu mau nanya sebenarnya untuk persiapan Nara sih, Isma. Berapa tahun lagi? Oke, Kak Puji masih ada? Mungkin Masih Kak. Langsung aja kali ya, ngomong aja kali ya Kak. bisa dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk daftar gitu kan? Apa? Mm-mm. Yang pertama dulu Kak. Pertama apa nih? Saya lulus, bentar dulu. Bentar ya. Ya, saya lulusan S1 Kesehatan Masyarakat, Kak. Kita bikin listing aja ya. Iya. Apalagi? Kontribusi ya, Kak, tadi tuh ya. Kontribusi. Kita fokus ke salah satu form aja. Jadi Ke jangan prom aja. Oke, oke. salah satu, entah form 1, 2, 3, atau 4. Jangan semua. Kalau semuanya kebanyakan. Oh, ya. Jadi, Akademik, kesehatan masyarakat. mm, Kegiatan yang dilakukan ketika di kuliah itu mengikuti eh, himpunan mahasiswa, Kak. Di mana mahasiswa jurusan di mana saya melakukan pengabdian masyarakat tentang kesehatan pada remaja, Kak. Eh, Terus di luar studinya, saya melakukan volunteer di kegiatan Go Green, mhm. yaitu tanaman bakau di pesisir pantai di daerah Kabupaten Cirebon. Maaf, agak kurang kedengeran. Eh, Melakukan tanaman bakau di pesisir Kabupaten Cirebon, Kak. Oke. Terus Berarti ini kita punya eh, organisasi yang volunteer ya. eh, selain melakukan volunteer lagi di luar kampus, itu kegiatan mengajar sehari
Apa nama komunitasnya? Kelas inspirasi Kak. Apakah kelas inspirasi masih ada sampai sekarang? Sekarang udah non-aktif sih Kak, di Cirebon khususnya. Belum ada kegiatan lagi. Kebetulan kalau saya lihat sih Kak, Dulunya juga udah lama di tahun 2017 itu. Terakhir kali itu di 2017 kayaknya. Karena pas pandemi itu kayaknya itu kegiatan di nonaktifkan, jadi belum ada aktif lagi sih. Ya. Kalau boleh tahu, ini kan sudah listing yang non akademik. Bagaimana dengan akademik? Yang akademik mungkin Ya. di kegiatan Yang akademik. Ini selain volunteer, ini juga prestasi juga Kak. bisa? Eh, Pernah mendapatkan beasiswa Dikti Hmm. di semester 2 Oh, ini yang itu ya? Apa? yang PPA. Ya, beasiswa PA. Heeh, Pasti akademik. iya, udah sih Kak, paling itu aja dulu. Oke. Ayo Kak Mugi kita lihat bareng ini. Oke. Kita compare-compare sama esainya Kak Mugi yang tadi. Bagaimana Kak Mugi bisa menstrukturkan si uh, accomplishment akademik dan akademik dalam bentuk narasi. Ini nomor 3 ya, Mister. Ini kayaknya nomor 1 sih. Mugi mau share yang tadi lagi? Nah, saya stop. Boleh? Ya. Ya, nomor 1 ya, Mister. Bentar, bentar. Oke. Oh, ini. Oke, kita lihat sini ya. To balance academic and academic life, focus enriching my knowledge, involving myself in available activities, strongly motivated, maintain my GPA. Oke. Nah, berarti bisa koin sama yang tadi, yang Kak Puji bilang mendapatkan beasiswa PPA, itu berarti kan buktinya adalah GPA-nya bagus kan? Itu berarti bisa disenggol-senggol itu. Jadi bisa dibilang GPA selama semester 1 sampai semester sekian, itu berapa, makanya bisa mendapatkan di beasiswa dikti. Okay, during my studies, I supply myself with an academic extracurricular activities di debating program. Kalau untuk Kak Mugira sendiri, dia fokusnya debating ya, debating club sebagai non akademik kegiatannya. Dan tadi untuk Kak Puji bisa share lebih lagi, dibikin dalam bentuk narasi, kalimat atau kalimat tentang mengikuti himpunan tadi dan volunteer tadi. Terus ini, kamu bisa sertakan juga the most memorable achievement. Jadi di antara banyak itu, mana yang paling memorable? Saran saya, mana yang paling memorable, terus refleksikan. Dari yang paling memorable itu, kenapa dia memorable? Saya sadar setelah mengikuti Go Green, dia lebih peduli tentang lingkungan, dan segala macamnya, dan segala macam bahayanya. Saya jadi berhenti buang sampah misalnya, contohnya sembarangan dan sebagainya. The debate also taught us to observe issues from various perspectives and become non-judgmental, critical, and insightful. Ya, ini adalah bagian refleksinya kamu ya. The debate also taught us to observe issues from various perspectives to become non-judgmental, critical, and insightful. Nah, jadi tadi bisa dari himpunan mengajarkan saya gimana contohnya menjadi orang yang bisa menghargai
kolaborasi misalnya, bekerja sama dengan orang lain, uh, interpersonal relation gitu ya. Hmm. Even reading news, including economic, political, and social issues. Oke. Jadi di sini bisa dilihat Kemugi fokusnya ke debating clubnya dan dia elaborate more on. Oke. Berarti kalau untuk Kak Puji bisa pilih dari satu dari sekian tadi aktivitasnya. Ini coba mungkin kasih geser ke bawah bisa. Ini ujungnya di mana nih? Udah di ujung. Oke. Oke. Oke, saya izin share screen ya. Gantian boleh? Iya. Kita kembalikan ke yang tadi. Ya. Nah, berarti ini Kak Puji tinggal pilih saja apakah mau menceritakan yang lebih tentang himpunannya atau Hmm. tentang si volunteeringnya. Nah, volunteering itu mau volunteering yang go green ini atau volunteering yang kelas inspirasi. Dari ketiga ini mana kegiatan yang paling berkenan? Memorable. Yang ini sih Kak, yang Go Green, karena di Go Green kan kita diajarin juga pemanfaatan sampah ya Kak. Iya. Oke, nah berarti dipilih saja satu, dielaborate apa yang dipelajari. Hmm. Ya. Nah, terus dikasih listing apa yang dipelajari, refleksinya apa, sebelum dan sesudah mengikuti aktivitas ini apa yang sedikit banyak mengubah Kak Puji secara personal gitu ya, secara pribadi gitu. Iya. Berarti refleksi itu kegiatan itu terhadap perilaku kita ya Kak. Ya, contohnya sebelum dan sesudah Kak Puji mengikuti si aktivitas Google ini pasti ada yang berubah kan? Karena dia Iya. yang paling memorable yang ini, bahkan ini ya, jadi itu diceritakan. Kalau tadi Kak Mugira bilangnya sebelum sesudah mengikuti debating club dia menjadi orang yang suka baca berita, suka kritikal, suka open to many point of views, dia tidak lagi menjadi orang yang judgmental seperti itu contohnya. Nah, itu bisa dikembangkan lagi. Kak Puji kemarin setelah mengikuti Go Green jadi orang kayak gimana? Boleh tahu ini Go Green-nya volunteer-nya berapa lama durasinya? Kalau Go Green mah hanya 3 hari itu Kak, sih Kak. Ya, 3 hari. Lama. Oke, ini 3 hari, ini 1 hari ya. Iya. Ya, tapi bukan masalah berapa lama, 1 hari, 2 hari, tapi itu yang penting bagaimana si aktivitas tersebut tuh bisa langsung berimpact ya ke Kak Puji. Nah, itu bisa di listing di refleksinya itu. Iya, Kak. Mau di listing sekarang atau mau listing kapan? Boleh deh Kak. Ya, Sikap apa ya, peduli dengan lingkungan sih Kak, pertama. mm-mm. Terus pemanfaatan barang yang bisa didaur ulang. Terus sikap tidak membuang sampah sembarangan. Sama ya Kak, peduli lingkungan ya masuknya. Iya. Apa ya? Tapi ini lebih spesifik. Oh ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ini bisa kasih contoh yang lebih lagi. Iya. Ya. Sikap apa ya, kritis terhadap isu-isu lingkungan. Oh ya. Berarti bisa lebih aware ya. Iya, bisa aware. Terus menumbuhkan semangat itu sih Kak. Apa ya namanya? Jadi suka tanaman gitu Kak. Oke. Ya. Nah, ini sudah dapat nih poin-poinnya. Berarti tinggal dikembangkan saja. Jika Iya. sudah gabung-gabung, jadi satu paragraf untuk yang prom yang pertama. Iya yang prom yang pertama. Gitu ya. Kalau lebih kayak gitu ya, Kak Puji ya. Siap Kak. Terima kasih Kak.
Thank you. Nah, sekarang kita lanjut lagi tanya jawab ke kamu Gira tentang si programnya ISMA tadi. Eh, tadi dulu Kak Puji, kalau boleh tahu wisuda tahun kapan? 2018 Kak. 2018. Oke. Kak Puji udah pernah dengar tentang program ISMA sebelumnya? Eh, Kebetulan baru pertama kali. Oke, baru pertama kali. Oke. Kamu Gira, ini program ISMA itu untuk siapa sebenarnya? Karena kalau saya mengikuti presentasinya tadi dengan baik dan benar, berarti itu untuk mahasiswa ya. Ya, Dan untuk mahasiswa S1 saja atau masih ya S2 juga khusus bisa. mahasiswa S1 saja, Mister. Oke, mungkin mungkin kamu kira bisa share lagi yang tadi ya PPT-nya biar kita lihat lagi, bongkar lagi tentang si ISMA ini. Mungkin kayak slide pertama atau kedua gitu. Kayak apa itu ISMA itu? Oh, dari sini, Mister. Nah iya, apa itu? Skema beasiswa dari Kemendikbud Ristek untuk mendanai mahasiswa Indonesia yang ingin belajar selama 1 semester di universitas ternama di luar negeri dan menjadi mitra Kemendikbud Ristek. Salah tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Indonesia pada keragaman akademik dan budaya internasional. Dan itu, mahasiswa juga dapat mengembangkan jejaring internasionalnya. Program ini ditujukan bagi mahasiswa jenjang sarjana dan juga vokasi semester 4 sampai dengan 6. Halo, Kak Puji. Iya Kak, Kak izin bertanya, apakah ini program beasiswa ISMA ini sama dengan exchange? Ya, itu yang mau saya juga tanyakan, Kak. Kamu. Sama-sama. Jadi gimana nih? Apakah Kak Puji bisa mengikuti program ISMA? Karena yang saya lihat ini di bawahnya ini 4 sampai 6. Semester 4 sampai semester 6. Berarti sekarang Kak Puji lagi bekerja ya, bukan mahasiswa lagi ya? Iya, iya bukan Kak. Ya. Gimana kamu, Gi? Sudah tidak bisa. Iya. S1. Iya, sepertinya kalau melihat dari si definisi program mahasiswanya ITMA ini berarti untuk mahasiswa S1 semester 4 Program sampai dengan baru. semester 6. Dia exchange 1 semester. Maksudnya menyelesaikan 1 semester di luar di kampus yang lain. Gimana menurut Kak Puji? Nggak apa-apa sih Kak, kebetulan saya juga punya adik yang sedang semester 1, jadi mungkin bisa Iya, oke. direkomendasi. Ya, Apakah ini ada ketentuan untuk universitasnya Kak? oke. Langsung tanya ke kamu Gi deh. Apakah ada ketentuan untuk universitas atau bisa pilih universitas manapun atau ada daftar dari websitenya sendiri? Mm-mm. Seharusnya untuk universitasnya bisa dimanapun ya selama masih ada kolaborasi dengan LPDP atau Kemendikbud sendiri atau kampus Merdeka. Bisa. Oke. Nanti bisa dicek-cek lagi ya. Kalau kemarin di kamu Gi bisa ke Ceko itu berarti langsung tahu Ceko atau lihat daftar universitasnya dulu? Kemarin pas mendaftar di lamannya bisa lihat Oh, list universitas yang mau kita pilih, tapi kita pilihnya harus sesuai dengan syarat-syarat juga. oke. Iya Kak, kayaknya bisa bisa mengunjungi website si Ismanya. Kayaknya pasti disediakan daftar universitas. Ada jurusan, izinkah bertanya, apakah ada jurusan tertentu untuk daftar program ISMA ini Kak? Semua bisa, Kak. Bisa semua. Oh, semua bisa. Semua bisa. Yang teknik masuk di bagian vokasi. Kalau yang teknik Iya, khusus. kebetulan adik saya kan manajemen tuh Kak, manajemen bisnis. Oke, manajemen Berarti bisnis. bisa ya Kak? Ekonomi Bisa ya? banget. Iya, ekonomi Kak. Kalau ekonomi Bisa ya? yang paling bagus di Arizona State, tempatnya Mr. Dwi. Itu bisa. Soalnya banyak list rekomendasi jurusannya ekonomi, rata-rata mata kuliahnya. Kemarin. Di Hmm. Amerika.
Ya, salah satu fakultas yang paling top memang fakultas ekonominya untuk di ASU. Dan juga beberapa waktu kemarin temannya Kamugi lolos yang ISMA kan, dia anak ekonomi kan? Siapa namanya? Ya, Fikri, dia Ya, lolos di itu. Ya, Metu dia ke kampus mana itu? Turki tapi di ya. Turki, ya Middle East Technology, ya teknologi. Iya, tapi dia larinya ke Turki. Jadi bisa kemana saja. Sama-sama sih Berarti nggak mesti di Ceko juga ya, Kak? Ya, jadi Ini banyak negara, banyak kampus gitu. banyak banyak negara. ini ada berapa negara, Kak? 50 lebih sih Kak, banyak Oh, sekali Kak, ya, banyak sekali juga ya, Kak. banyak. Berbeda sekali. Hampir 100 universitas lebih dari berbagai negara masuk. Iya. Berarti di websitenya udah ada ketentuan apa namanya univ mana aja yang direkomendasiin ya. Yang bisa dipilih ya Kak, bisa dipilih. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama Kak. Cuma adiknya bisa daftar. Iya, semoga ini Iya. bisa dan ini betul-betul bermanfaat buat teman-teman yang S1 karena rata-rata kalau exchange kan tidak untuk S1 ya. Ini baru ini pemerintah bisa kasih kesempatan buat teman-teman S1 juga bisa exchange. Ya ini kan ada exchange yang namanya kayak apa ya? PPAN, ada juga kalau dari US Wisely, Youth of Southeast Asian, L-nya apa ya? Leadership Initiative. Ada juga banyak deh. Dan ini betul-betul pemerintah memikirkan mahasiswa yang ongoing yang S1, which is bagus sekali ya buat teman-teman bisa mendapatkan seperti kamu satunya dan bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Oke, Izin Kak bertanya lagi, itu berapa lama Kak di negara tujuannya Kak? 1 semester antara 5 sampai 4 bulan Kak. Oh, oke, baik Kak. Kemarin 5 bulan. Dari September sampai Januari baru balik. Lumayan juga ya Kak. Lumayan. lumayan 1 semester. Berarti apakah itu nanti di kampus kita yang asal kita itu akan semesternya lanjut apa di pending dulu Kak waktu Kakak? Kalau aku kemarin kan semester 5 di sana, balik ke sini nggak lanjut lagi, langsung lanjut semester 6. Soalnya kemarin dikonversi mata kuliahnya jadi Versi ya. Berarti yang di sana mengikutin yang di Kakak asal ya? mengikuti di asal ya. Semesternya berbarengan lanjutnya. Jadi Oh, kita nggak ketunda. Berarti tidak hilang ya, kayak pas ke sana semester 5, balik lagi semester 5 lagi tidak ya, tapi langsung semester 6. Dikonversi. Konversi, oke. Tapi kalau di sini biasanya 1 semester berapa ambil mata kuliah jumlahnya? Kayaknya banyak deh kalau di sini. Di mana Mister? Di kampus biasa Banyak, banyak. berapa coba 1 semester? Rata-rata 8 mata kuliah semester. Iya, 8 ya. Jadi kemarin 5. Jadi dikonversikan gimana supaya sampai ekuivalen sama yang biasanya ambil 8-nya. Ya. Soalnya mata kuliah di sana juga rata-rata satu mata kuliah 4 SKS, jadi lumayan Iya, lama. SKS-nya yang berat ya. Ya, Lumayan lama. lebih berbobot SKS-nya. Makanya kalau dikonversikan bisa setara. Oke. Kak Puji masih ada pertanyaan lain lagi? bedanya dengan beasiswa ISMA ini dengan exchange pada umumnya apakah? Kalau beasiswa exchange yang lain yang aku tahu PMM ya Kak, yang belajar di kampus di luar pulau kita, kayak dari sini ke Jawa atau ke Sumatera. Cuma yang membedakannya itu nggak terlalu beda juga sih Kak, cuma lingkupnya aja internasional kali ya. Oh, baik Kak. Tapi di seluruh itu sama saja semuanya, finansialnya juga sama. Malahan lebih bagus di ISMA, soalnya kalau finansial pasti tercukupi. Berarti pas di luar negeri sana ikut tinggal di asrama, apakah membiayai dapat dana untuk kayak kos gitu sendiri Kak? Untuk tempat tinggal?
Ya, dapat dana lumayan banyak. Jadi kalau Hmm, tinggalnya pasti asrama, soalnya disediakan oleh universitas. oke baik Kak. Ya kalau finansial tidak perlu khawatir, pasti cukup. Ada lagi mau ditanyakan nggak? Silakan. Berarti pas wisuda mah balik lagi ke negara Indonesia ya kan Kak? Apa? Ada wisuda di sana nggak Kak? Di luar? Kalau misalkan lolos ISMA semester 6, belajarnya semester 7, Hmm. tetap wisudanya di Indonesia Kak pas balik. Oh, Di sana cuma ngambil mata kuliah yang selama bisa menuhin konversi semester 7 saat di Indonesia. Wisudanya tetap balik di Indonesia. Ngerjain skripsinya di sana juga bisa. terus setelah selesai program setelah kuliah itu ada program lanjutan nggak Kak dari beasiswa ISMA ini Kak? Sejauh ini belum ada Kak. Belum. Hmm, berarti nggak memaksakan untuk kontribusi melanjutkan apa gitu ya Kak? Oh iya, Pengabdian. belum. Nggak ada paksaan untuk masuk. Hmm, Karena difokuskan oke untuk baik. mencari pengalaman, mencari Hmm. belajar di luar. Nah, kalau boleh tahu Kak, selama di sana apakah kita juga boleh belajar di luar kampus, misalkan kayak pengabdian, terus bekerja, mencari pengalaman bekerja gitu enggak Kak? Di Kalau luar. di sana kan kita bisa belajar ya. Seharusnya bisa untuk bekerja di bagian-bagian kampus kayak di kantin, melayani mahasiswa lain, seharusnya bisa. Terutama nambah duit juga bisa. Cuma dari Baik Kak. pihak ISMA-nya kayak ketat melarang gitu. Hmm, nah, itu dulu kali Kak. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama Kak. Harinya didaftarin aja Kak. Bisa didaftarin. Iya Kak. Oke, thank you ya Kak Mugi ya bagikan informasinya. Kita sharing ke adiknya yang lagi S1 dan teman-teman yang lainnya juga. Oke, jika sudah selesai pertanyaannya, maka mungkin selesai juga ya pemburat hari ini, pemburat terakhir kita. Nanti Iya Kak. diusahakan untuk bisa di-up, supaya bisa dinonton ulang atau dinonton buat orang-orang yang ketinggalan. Sebelum selesai, mungkin kalau bisa kita on cam dulu ya, dokumentasi. Kalau Ya tidak, kebetulan saya lagi nggak bisa on cam Kak. ya apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali diskusinya dan sharingnya dari kamu ini yang sangat bermanfaat juga. Berarti sudah selesai ngabuburit kita 3 hari dan sampai jumpa di event-event uh, Musik Corner yang lainnya. Kira-kira maksud yang lain. Terima kasih kamu sudah mau join. Kamu sudah mau join. Iya, makasih banyak Kak. Ya, Sama, saya makasih banyak. stop record.